Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2022 ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya, ini isu yang mungkin sedikit kurang gembira teman-teman ya, atau mungkin kabar buruk ya bagi teman-teman untuk yang guru honorer ini yang lulus PG ya, atau lulus passing grade di tahun 2022. Dan ini dia masuk di dalam kategori prioritas 1 ya, tapi belum tentu ya mereka nanti akan diangkat di P3 akan diangkat menjadi P3K Guru di tahun 2022 ini. Tentunya ini ada beberapa alasan dan tentu ada beberapa solusi ya yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Tentunya nanti Bapak Ibu Guru tentunya sudah ada yang paham dan tentunya ada juga yang belum paham ya. Nanti sambil menunggu untuk jadwal pendaftaran P3K Guru dibuka ya. Yang memang saat ini untuk jadwal resminya masih menunggu progres teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat progresnya ini masih di referensi program studi dan linearitas. Karena memang untuk linearitas ya itu kemarin baru di launching ya dari Kemendikbudristek. Yang mana teman-teman nanti untuk aturan terbaru linearitas nanti teman-teman bisa cek saja di sini ya di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kita akan bahas ya. Jadi untuk guru honorer yang lulus passing grade di 2021 dan masuk prioritas atau P1 ini belum tentu diangkat P3K Guru di tahun 2020 ini ya. Nanti kita akan berikan alasannya dan kita akan berikan solusi-solusinya, dan tentunya ini nyata teman-teman. Artinya nanti teman-teman juga harus siap bagi yang dapat formasi ya. Alhamdulillah nanti teman-teman bisa penempatan, dan mungkin yang belum dapat formasi ya tentunya teman-teman harus bersabar dan tetap semangat. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas di sini teman-teman. Yang pertama ya, kita mulai dulu ya dari paparan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini terkait dengan mekanisme untuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang mana kemarin juga pernah disampaikan ya secara live. Oke, yang pertama teman-teman kita cek dulu di sini bahwa untuk P3K Guru ya tahun 2022 itu terdapat 3 jenis mekanisme ya dalam seleksi guru ASN. Ya, yang pertama tentunya untuk prioritas 1 yaitu tentunya akan dilakukan penyelesaian ya tentunya bagi teman-teman yang kemarin mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021 dan tentunya sudah lulus passing grade. Jadi ini yang teman-teman yang sudah lulus passing grade ini akan masuk prioritas 1. Jadi dia akan didahulukan. Nanti kalau di prioritas 1 ini sudah selesai, artinya masih ada formasi, nanti akan dilanjutkan di seleksi atau di prioritas 2. Nanti dan juga berikutnya ya, kalau misalkan di dalam kategori 2 atau seleksi di tahap 2 ini masih ada formasi, nanti akan dilanjutkan ke dalam seleksi atau di prioritas ketiga ya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, ini yang menjadi poin pokok ya atau poin dasar. Nah, di sini dijelaskan di dalam paparannya bahwa tidak seluruh guru ya, artinya tidak seluruh guru yang telah lulus PG ya tahun 2021 ini dapat diangkat pada tahun 2022. Nah, ini jelas ya. Yang pertama karena di sini ya banyak sekali yang mendapatkan kuota di tahun 2022. Ini yang penempatan di sekolah induk ya. Di sini di sekolah negeri ya, di sini ada 74.771 dan penempatan non sekolah induk di dalam instansi ini sekitar 32.424 ya. Nah, yang menjadi pokok bahasan adalah di poin 2 teman-teman. Ini salah satu penyebab utamanya yaitu yang belum mendapatkan kuota ya di tahun 2022. Nah, ini penempatan di sekolah induk ada 10.713, penempatan non sekolah induk di dalam instansi ada 3.750 ya. Nah, ini yang belum dapat ditempatkan. Nah, ini artinya mereka yang sudah lulus PG di tahun 2021 banyak sekali yang belum dapat ditempatkan. Ini masih ada sekitar 12.587 ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat ini yang di sekolah swasta teman-teman ya. Di sini yang ini yang di sekolah negeri, ini yang di sekolah swasta ya. Ini kalau di total teman-teman ya ada 32.902. Ini juga sama ya.
Untuk yang poin 2 ini yang di swasta tidak ada, ini yang di swasta ada ya. Nah, ini yang penempatan sekolah non induk di dalam instansi ada 16.000. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, ada 193.954 pelamar ini yang telah memiliki nilai ambang batas di tahun 2021. Jadi ada 193.000 sekian ini yang lulus PG ya di tahun 2021 kemarin. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini yang siap diangkat di tahun 2022, ini artinya mereka yang tentu siap diangkat tentunya yang mendapatkan formasi ya. Itu 134.022 atau 69%. Nah, ini yang mendapat penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi ya di tahun 2022. Nah, ini diharapkan ini dapat diangkat di tahun 2023. Jadi jelas ya. Jadi yang belum mendapatkan kuota formasi di tahun 2022 ini diharapkan dapat diangkat di tahun 2023. Nah, ini ada 14% atau sekitar 27.030 ya. Terus yang berikutnya ini yang belum mendapatkan penempatan, yang belum mendapatkan penempatan tentunya belum bisa diangkat ya, tentunya menunggu formasi lagi. Terus di sini ada 32.902 atau 17%. Ini ya, jadi salah satu alasan tentunya yang lulus PG yakni berdoa saja ya, semoga nanti semuanya dapat formasi sehingga nanti bisa diangkat di tahun 2022 ini. Oke, yang berikutnya teman-teman ini ada beberapa contoh untuk yang kelebihan guru ya atau oversupply. Di sini dijelaskan. Jadi sebenarnya mungkin banyak sekali ya di sekolah-sekolah itu yang memang mungkin terjadi kelebihan non ASN atau kelebihan guru ya, yang mungkin di beberapa daerah ada. Terus di sini teman-teman dari Kemendikbud ini sebenarnya memberikan beberapa rekomendasi atau beberapa solusi ya bagi pelamar yang lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Ini yang pertama, dia dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Jadi ini mengikuti penilaian kesesuaian, dia masuk di prioritas 2 teman-teman ya. Dia masuk ke, artinya dia turun status dan dia mengikuti seleksi kembali ya, dan dia memilih jabatan fungsional lain, artinya nanti yang sesuai, jadi yang linear, dan tentunya nanti dia mungkin nanti bisa mendapatkan formasi. Ini untuk solusi yang pertama. Solusi yang kedua, ini dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, ini 12.000 sekian ya. Pelamar ini berpotensi dapat terangkat ya apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian ya dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi artinya mungkin bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah kita jelaskan, dia yang masuk kulot ya atau dia menunggu ya, jadi P1 tapi dia belum dapat formasi, ini ada solusi kedua, dia turun status ya. Jadi dia ikut ini mekanisme yang kedua, yaitu adalah penilaian kesesuaian, yang mana dia nanti bisa memilih kembali ya jabatan fungsional lainnya. Artinya misalkan dia di guru matematika tapi tidak ada formasi, mungkin dia bisa mencari mencari jabatan fungsional lainnya, tapi tentunya disesuaikan dengan linearitasnya ya. Terus yang berikutnya ini dari Menpan RB ya, kemarin sudah menetapkan untuk kebutuhan ASN atau khususnya di P3K Guru tahun 2022. Ini dari jumlah usulan ya untuk P3K Guru di sini ada 328.853, tetapi yang ditetapkan ya, jadi untuk formasinya hanya 319.618. Ini data ini cut off ya per 20 September 2022. Artinya ini memang jumlah formasi untuk P3K Guru itu 319.618. Terus berikutnya nanti untuk jumlah rincian formasi ya di setiap daerahnya, nanti teman-teman bisa cek aja di laman resmi kita mastiukadia.com. Nanti di sini teman-teman bisa cek ya, di sini sudah kita siapkan untuk beberapa provinsi, kota dan juga kabupaten. Mungkin nanti kita akan update terus ya ketika nanti sudah ada informasi-informasi terbaru, ketika daerah atau instansi sudah mengumumkan formasi, nanti kita akan update di situs kita ya mastiukadia.com. Nanti teman-teman bisa cek. Oke, yang kita akan bahas sekarang untuk alur pendaftarannya di SSC ASN ya untuk P3K Guru, tentunya untuk P1 nanti ketika dia dapat formasi dan tidak ya, itu nanti alurnya seperti apa. Oke, yang pertama ini bagi alur ya seleksi untuk P3K Guru ini yang P1 ya, guru lulus passing grade. Nah, di sini dia untuk P1 ya, dia ketika login di SSC ASN ya, tentunya dia ketika mendapatkan penempatan, artinya dia dapat formasi ya, dia nanti langsung di proses pemberkasan ya. Berikutnya dia bertugas di sekolah induk atau penempatan. Ya, ini bisa sekolah induk, bisa non induk ya. Karena tentunya untuk guru-guru swasta tentunya dia tidak di sekolah induknya ya, karena memang aturan ASN itu semuanya di instansi pemerintah. Ya, ini untuk P1 yang mendapatkan formasi. Terus yang berikutnya untuk yang kedua ya di
pelamar P1 atau prioritas 1 yang lulus PG ini yang belum mendapatkan penempatan ya. Nah ini yang pertama ketika dia P1 ya, dia login di SSC ASN, dia ketika belum mendapatkan penempatan, dia akan diberikan dua alternatif ya. Apakah dia memilih ya dengan menunggu ya. Jadi dia menunggu penempatan. Ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Ketika dia menunggu, tentunya dia akan menunggu dengan adanya formasinya itu mungkin bisa tahun depan ya. Terus yang berikutnya ketika dia tidak, ya artinya dia tidak mau menunggu formasi yang ada di tahun berikutnya. Nanti dia bisa turun status ya, dia bisa turun status masuk di P2, P3 atau mungkin pelamar umum. Nah tentunya ini dia masuk di P2, nanti dia masuk ke dalam formasi di observasi sesuai dengan tempat tugas. Ini yang masuk kedua. Jadi observasi kesesuaian ya. Jadi yang P2 nanti tentunya akan masuk di sini di observasi ya oleh guru senior, oleh kepala sekolah dan juga oleh pengawas sekolah dan juga oleh dinas. Ya ini kalau dia turun status. Jadi artinya dia belum dapat formasi, dia turun status di P2, P3 atau pelamar umum. Nah, berikutnya dia nanti akan diobservasi ya. Di sini nanti ada seleksi kompetensi. Nah, ini baru dia akan masuk dari guru lulus di tempat tugas ya. Ketika nilainya paling tinggi dan dia mendapatkan formasi, dia bertugas di tempat sesuai dengan induknya masing-masing atau mungkin dia bisa di lain instansi ya sesuai dengan penempatan. Nah ini untuk mekanisme yang seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi melamar ya. Tentunya ini untuk teman-teman yang di sekolah negeri ya. Jadi nanti dia bisa masuk di P2 dan dia bisa masuk di poin 2 mekanisme seleksi kesesuaian. Tentunya nanti ada beberapa seleksi ya. Nah pertama di sini ada seleksi kualifikasi, sertifikat pendidik, dan dua di kompetisi teknisnya ada profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Di dalam kinerja nanti ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan berikutnya adalah pemeriksaan latar belakang. Ini ada perundungan, kekerasan seksual, ada bebas dari nafsa dan juga toleransi. Dan terakhir nanti ada seleksi wawancara, ini mempertimbangkan integritas dan juga moralitas. Terus di sini juga dijelaskan teman-teman bahwa mekanisme di tahap 2 ini dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri ya, yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, ini teman-teman ini ada beberapa permasalahan juga ya di sini. Di poin 4 ya, walaupun mekanisme 2 ini telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer negeri yang tidak mendapatkan formasi ya. Ini salah satunya adalah yang tidak memenuhi syarat, jadi mungkin tidak ada kesesuaian antara ijazahnya dengan formasinya. Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, jadi dia tetap tidak mendapatkan formasi. Oversupply maupun telah dilakukan redistribusi. Itu teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir tentunya di sini kalau kita lihat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi total kebutuhan observasi pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi sebanyak 130.416 sehingga terdapat peluang sebesar 1:2. Jadi satu formasi ini bisa saja diperebutkan di 2 guru yang memang karena jumlah formasi yang diusulkan itu tidak sesuai ya, artinya tidak imbang ya dengan jumlah pelamar yang ada. Terus yang berikutnya di sini untuk alur seleksi pelamar prioritas 2 dan 3 teman-teman. Nah, tentunya ini untuk P2 atau P3 ya. Jadi login di SSN, pemilihan formasi, seleksi administrasi oleh Pemda. Ini nanti ada sanggah, ada pengumuman seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi ya, ada sanggah kompetensi, pengumuman seleksi kompetensi, dan terakhir guru yang mendapatkan nilai tertinggi dan dapat formasi tentunya bisa ditempatkan di sekolah induk selama ada kebutuhannya. Oke, yang terakhir teman-teman di sini tentunya untuk semua juknis atau pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022 sesuai dengan keputusan Mendikbudristek ya. Nah, itu nomor 349/P/2022 dan juga tentu dilihat juga ya ada aturannya dari Menpan RB ini terkait dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini nomor 20 tahun 2022 terkait dengan pengadaan P3K Guru di instansi daerah tahun 2022. Oke teman-teman, untuk kesimpulan terakhir ya, kita doakan semoga semuanya dapat formasi dan diangkat menjadi P3K Guru ya di tahun 2022 ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Teman-teman tetap semangat, tetap berdoa ya, semoga apa yang kita cita-citakan ya semoga dapat terkabul dan semoga semua guru honorer lulus PG tahun 2021 dapat formasi dan bisa diangkat sesuai dengan penempatan yang sudah ditentukan dan juga nanti temunya bisa di induknya masing-masing. Amin ya rabbal alamin.
Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.